Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pendidikan yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi dalam salah satu pokok bahasan, yaitu mengenai komponen kurikulum. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah Anda mempelajari atau mendiskusikan pokok bahasan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Adapun indikator yang dapat dilihat yaitu ketepatan merumuskan komponen pengembangan kurikulum, juga ketepatan dalam menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum. Baik, kita mulai saja pokok bahasan ini dengan melihat terlebih dahulu mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, pengembangan kurikulum di Indonesia dikembangkan setelah kemerdekaan, yaitu tepatnya tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran. Ya, kemudian tahun 64 kurikulum ini berkembang lagi menjadi Rencana Pendidikan Dasar. Tahun 68 ada juga yang dinamakan dengan Kurikulum Sekolah Dasar, dan tahun 73 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, dan tahun 75 ini kelihatannya kembali lagi ke Kurikulum Sekolah Dasar. Tahun 84 kita mengenal yang namanya Kurikulum 84. Kemudian ada juga tahun 94 ya, dinamakan Kurikulum 1994. Kemudian terjadi revisi lagi pada tahun 97 dengan nama Revisi Kurikulum 1994. Kemudian kurikulum ini berubah lagi pada tahun 2004 yang kita kenal dengan KBK atau Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Nah, KBK ini nampaknya tidak terlalu lama ya, bertahan lama, karena pada tahun 2006 terjadi perubahan kurikulum yang dinamakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. KTSP ini setidaknya bertahan sampai 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2013. Saya yakin mungkin Anda sama-sama mengalami yang namanya kurikulum 2013 ya. Nah, ini dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia atau terjadinya perubahan kurikulum ya dari tahun 47 sampai tahun 2013 ya. Nah, apakah di tahun berikutnya akan ada perubahan lagi? Ya, sama-sama mungkin nanti kita bisa saksikan apakah pemerintah akan merubah kurikulum. Nah, ini sekilas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Artinya sudah cukup banyak Indonesia mengalami perubahan-perubahan kurikulum. Nah, sebenarnya apa sih itu kurikulum ya? Di sini beberapa tokoh mencoba konsep atau mendefinisikan mengenai kurikulum. Di antaranya ada dari Hilda Taba ya pada tahun 62 yang mendefinisikan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana. Sedangkan menurut Inlaw tahun 66, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Tahun 76, George A. Beauchamp ya, mendefinisikan bahwa kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran pilihan disiplin ilmu. Sedangkan menurut Murray, kurikulum adalah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh siswa.
Nah, ini beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Memang terlihat berbeda-beda, tapi kalau kita dalami ini maknanya hampir sama, bahwa di sini semuanya hampir sepakat bahwa yang namanya kurikulum itu adalah suatu perencanaan yang dikonsep baik oleh lembaga atau sekolah, dan tujuannya adalah kepada peserta didik atau siswa supaya mereka mendapatkan pengalaman, ya. Itu beberapa definisi kurikulum dari beberapa ahli atau pakar kurikulum. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, di sana terdapat beberapa atribut kurikulum, ya. Jadi dapat dikatakan kurikulum di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu rencana atau program pembelajaran. Ya, ini berkaitan dengan beberapa definisi sebelumnya, bahwa kurikulum adalah suatu rencana. Yang poin kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen proses, dan komponen evaluasi. Poin ketiga, kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya berisikan tujuan-tujuan, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga pendidikan atau institusional, tujuan kurikuler, tujuan topik bahasan, sampai tujuan unit bahan terkecil. Dan yang keempat adalah kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, kita akan coba membahas kurikulum sebagai suatu sistem. Dikatakan sebagai suatu sistem, ya, sama-sama kita ketahui bahwa sistem itu pasti terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa komponen, ataupun terdiri dari beberapa divisi, ya, di mana ke semua komponen, bagian atau divisi itu bekerja, ya, satu sama lain untuk tujuan yang sama. Ya, itu pengertian sederhana dari suatu sistem. Nah, kenapa kurikulum dikatakan sebagai suatu sistem? Ya, kalau merujuk kepada definisi sistem, artinya di sini kurikulum mempunyai beberapa bagian atau beberapa komponen yang bekerja satu sama lain, ya, saling menunjang, yang relevan untuk mencapai tujuan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, komponen kurikulum yang akan kita bahas kali ini adalah komponen tujuan, komponen isi, komponen proses, dan komponen evaluasi. Kalau kita melihat dari gambar yang ditayangkan, pasti dari tujuan itu ada kaitannya dengan isi juga ada keterkaitan dengan proses, dan proses ada keterkaitan dengan evaluasi. Begitu juga evaluasi ada keterkaitan dengan tujuan. Tidak hanya seperti itu, tujuan, isi, proses, dan evaluasi di sini juga saling terkait. Nah, ini kalau ada salah satu dari komponen kurikulum ini tidak terkait, ya, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini bisa dipastikan tujuan yang telah dinyatakan sulit tercapai atau tidak tercapai sama sekali. Nah, artinya di sini perlu adanya relevansi, perlu adanya saling mendukung, perlu adanya keterkaitan antar komponen kurikulum. Ya, di sini tujuan sudah dinyatakan, dengan demikian isi atau materi itu harus mendukung kepada tujuan yang telah dinyatakan. Kemudian bagaimana proses yang dijalankan, proses pembelajaran yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan adalah harus sesuai dengan isi atau materi yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, setelah proses pembelajaran terjadi,
Maka untuk mencapai tujuan, evaluasi yang dilakukan itu harus juga sesuai dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebagai suatu contoh, misalkan di sini untuk mata pelajaran matematika, misalkan tujuan yang ingin dicapai adalah siswa dapat menghitung bilangan real atau siswa dapat menyebutkan bilangan real 1 sampai 10 dengan urutan yang sesuai. Itu tujuan yang dinyatakan. Maka isi atau materi yang harus disampaikan kepada siswa kita adalah materi mengenai bilangan real. Jadi tidak mungkin kita menyampaikan materi yang lain, misalkan bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan yang lain. Tentu di sini materi yang harus disajikan adalah mengenai bilangan real. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, proses pembelajaran tentunya terkait juga dengan tujuan. Tadi tujuannya apa? Tujuannya sudah dinyatakan bahwa siswa dapat menyebutkan bilangan real 1 sampai 10. Nah, di sini berarti prosesnya adalah siswa dilatih menyebutkan, ya, siswa dilatih menyebutkan atau siswa menyuarakan atau siswa di sini mempraktikkan tentang bilangan-bilangan real, ya, 1 sampai 10. Itu proses pembelajarannya. Jadi tidak mungkin di sini hanya diceritakan saja apa itu bilangan real, tapi siswa diajak untuk langsung mempraktikkan atau menyebutkan bilangan real 1 sampai 10. Terus bagaimana dengan evaluasi? Nah, evaluasi juga harus terkait dengan proses. Kalau proses pembelajarannya siswa diajarkan untuk menyebutkan, maka ketika di tahap evaluasi, nah kita minta siswa kita untuk dapat menyebutkan bilangan real 1 sampai 10 sesuai dengan urutan. Ya, jadi bisa contohnya silakan Anda sebutkan bilangan real 1 sampai 10 sesuai dengan urutan. Maka siswa nanti akan menjawab atau dia akan menyebutkan secara lantang bilangan real 1 sampai 10 sesuai dengan urutan. Nah, apabila dalam evaluasi ini dapat dilakukan dengan benar, kita akan melihat apakah tujuan ini tercapai atau tidak. Jika semua siswa sudah dapat menyebutkan bilangan real 1 sampai 10 sesuai dengan urutan, maka tujuan ini tercapai. Ya. Jadi di sini kita harus melihat adanya relevansi antar komponen dalam komponen kurikulum ini. Yang berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai tujuan. Di sini terdapat hierarki dari tujuan pendidikan, ya, dimulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional sampai tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pendidikan nasional ini sebetulnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Kalau kita rangkum atau kita ambil potongan tujuannya, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu kira-kira yang bisa kita tangkap dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan institusional ini disebut dengan aim, ya, atau bisa kita terjemahkan juga sebagai tujuan sebetulnya. Tujuan pendidikan nasional ini kemudian di breakdown atau diturunkan menjadi tujuan institusi atau tujuan lembaga, di mana tujuan institusi ini bisa kita lihat dari jenjang dan jenis persekolahannya. Kalau untuk di sekolah mungkin ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas, dan ada juga yang namanya perguruan tinggi. Tujuan institusional atau tujuan lembaga ini dalam perguruan tinggi kita kenal dengan
profil lulusan universitas ataupun capaian pembelajaran. Sedangkan di sekolah kita kenal dengan namanya SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah, ini tujuan institusi ini sudah dinyatakan di satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian menjadi acuan bagi tujuan kurikuler atau mata pelajaran atau bidang studi yang dinamakan dengan goal ya. Dalam perguruan tinggi, tujuan kurikuler ini sering disemakan juga dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sedangkan di persekolahan ini kita mengenal dengan kompetensi inti ya dan kompetensi dasar. Tujuan kurikuler ini kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus atau kompetensi dasar dan indikator ya. Kompetensi dasar dan indikator ini dinamakan dengan objektif. Kalau di perguruan tinggi mungkin ada sub capaian pembelajaran mata kuliah dan tujuan pembelajaran khususnya itu disebut dengan indikator. Nah, indikator ini adalah unit terkecil dari tujuan pembelajaran yang terdapat pada sub pokok bahasan atau subtopik. Yang berikutnya, dalam tujuan pembelajaran setidaknya terdapat 3 bentuk perilaku atau domain sebagai indikator apakah tujuan yang sudah kita nyatakan itu tercapai atau tidak. Nah, yang pertama ada domain kognitif atau ranah kognitif, yaitu domain yang berkaitan dengan penalaran. Apa sih yang dijadikan indikator atau kata kerja operasionalnya? Nah, ketika ada tujuan yang menyatakan atau menyantumkan salah satu kata kerja dalam domain kognitif, berarti sudah dapat kita pastikan bahwa tujuan tersebut menyentuh ranah atau domain kognitif. Apa saja yang ada pada domain kognitif, yaitu pengetahuan, ya, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, atau dengan kata lain, di sini domain kognitif ada juga tingkatannya atau taksonominya ya. Di pengetahuan itu disebut juga dengan knowledge atau C1 ya, kognitif 1, pemahamannya C2, penerapan C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi itu C6. Selain ranah kognitif atau domain kognitif, dalam perilaku juga atau tujuan pembelajaran juga ada yang dinamakan domain afektif, yaitu domain sikap ya. Di sini berkaitan dengan penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap. Kemudian berorganisasi dan pembentukan pola hidup. Itu terkait dengan domain afektif atau domain sikap. Yang berikutnya adalah domain psikomotor yang berkaitan dengan motorik atau keterampilan peserta didik. Ini berkaitan dengan persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Nah, ketiga domain ini menjadi perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik ya, atau juga tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam subtopik ataupun dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru ataupun dosen. Jadi ketika menyatakan tujuan, ketiga ranah ini diharapkan dapat tersentuh meskipun mungkin akan berbeda porsinya, tetapi sebaiknya tidak ada domain atau tidak ada ranah yang diabaikan. Dalam artian baik kemampuan kognitif, kemudian kemampuan dari psikomotor dan sikap yang baik itu harus menjadi tujuan pembelajaran yang dinyatakan oleh guru dalam setiap
mata pelajaran ataupun sub dari mata pelajaran tersebut. Yang berikutnya adalah komponen isi atau materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Nah, artinya di sini semakin baik materi, semakin kompleks materi, maka pengalaman belajar itu akan semakin luas. Ya. Nah, kemudian isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Itu mengenai isi kurikulum ya. Kemudian bagaimana untuk membuat atau memilih isi kurikulum yang baik? Ini ada beberapa kriteria dari Hilda Taba. Yang pertama, materi itu harus sahih dan signifikan. Artinya harus menggambarkan pengetahuan yang terkini, yang mutakhir ya. Jadi di sini ada tuntutan kepada guru maupun dosen untuk dapat merevisi materi-materinya dan mengaitkan dengan tren atau kejadian-kejadian yang relevan dan yang terkini. Jadi materi harus selalu direvisi ya. Yang berikutnya, materi harus relevan dengan kenyataan sosial dan kultural agar anak lebih mampu memahami fenomena dunia ya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, materi-materi kita itu supaya nyata, supaya mereka itu bisa langsung mengaitkan dengan konteks kesehariannya, maka harus relevan ya, relevan dengan kenyataan sosial dan juga budaya setempat di mana materi itu disampaikan. Yang ketiga, materi harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Tidak hanya luas tetapi juga dalam ya. Kalau dalam ini berarti materi akan lebih banyak lagi yang harus digali. Sementara luas ini akan berkaitan dengan materi-materi lain yang kontekstual. Kemudian materi harus mencakup berbagai ragam tujuan. Tadi ya, tujuan pembelajaran setidaknya mengakomodir baik itu ranah kognitifnya, penalarannya ya, kemudian sikapnya dan juga keterampilannya. Materi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman murid. Artinya kita tidak terlalu memberikan materi yang terlalu tinggi ataupun materi yang terlalu rendah. Kita sesuaikan dengan kondisi murid. Nah, di sini diperlukan kecakapan atau kepiawaian guru dalam melihat kondisi muridnya masing-masing. Ya, bagaimana kita mengemas materi itu agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik kita. Karena kita ketahui peserta didik itu sangat unik ya, dan sangat berbeda-beda baik di setiap kelas maupun di setiap sekolah. Nah, ini guru harus mampu untuk mendeteksi murid-murid kita, kemudian bagaimana kita mengemas materi supaya dapat diterima dengan baik oleh peserta didik kita. Yang keenam, materi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat murid ya. Jadi di sini juga membutuhkan ketelitian dari seorang guru dalam menyampaikan materi ya, apakah ini materi yang benar-benar dibutuhkan ataupun materi yang sesuai dengan minat peserta didik kita. Materi pembelajaran itu ada beberapa jenisnya ya, ada yang disebut dengan fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Pemahaman seorang guru ya terhadap materi ini akan mempengaruhi bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang harus dilaksanakan. Ya, ketika materi itu berbentuk sebuah fakta, bagaimana kita mengemasnya? Kemudian ketika materi itu berbentuk sebuah konsep, bagaimana kita menyampaikannya? Begitu pula bagaimana ketika materi itu berbentuk sebuah prinsip maupun prosedur, bagaimana
kita mengemasnya dan bagaimana kita menyampaikannya kepada peserta didik kita. Nah, di sini perlu adanya pemahaman yang baik dari guru ya, ketika menyampaikan materi itu kita melihat apakah di dalamnya ada fakta, apakah di dalamnya ada konsep, prinsip ataupun prosedur, dan ini akan mempengaruhi bagaimana kita menyajikan materi tersebut atau bagaimana kita menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Ya, tentu saja menyampaikan konsep dengan menyampaikan prosedur ini sebaiknya ada metode yang berbeda yang sesuai dengan jenis materi tersebut. Ya, untuk sebuah fakta mungkin kita bisa menyebutkan secara atau menyampaikan secara verbal kepada peserta didik, tapi untuk sebuah prosedur, untuk sebuah langkah-langkah, apalagi di sana mungkin ada langkah-langkah yang cukup kompleks, maka di sini guru sebaiknya mempertimbangkan apakah penyampaian materi yang berbentuk prosedur itu membutuhkan media pembelajaran atau metode yang lainnya. Nah, ini jadi saya pikir di sini perlu sekali pemahaman dari guru dalam memahami materi dan jenis materi yang ada di dalamnya. Yang berikutnya kita di sini ada komponen yang lainnya, yaitu komponen proses. Ya. Ketika berbicara proses pembelajaran, maka di sini ada kaitannya dengan strategi belajar, dengan metode belajar, dengan pendekatan dan juga media pembelajaran. Proses pembelajaran ya setidaknya membutuhkan atau mungkin meramu ke 4 komponen tersebut. Ya, strategi belajar di sini adalah rencana ya dalam atau rencana yang harus dibuat, disusun ya dalam mencapai tujuan. Ya, jadi ini adalah suatu rencana yang disusun dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan metode di sini berkaitan dengan caranya. Ya, jadi ini ada keterkaitan antara strategi dengan metode. Jika strategi masih berbicara tentang rencananya harus seperti ini, akan seperti ini, seperti itu, maka dalam metode pembelajaran di sini berbicara bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Kemudian selain strategi dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, kita juga mengenal yang namanya pendekatan. Pendekatan atau titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Menurut Roy Killen tahun 98, bahwa pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran itu ada teacher center approaches maupun student center approaches. Kalau teacher center approaches di sini pendekatan ini lebih terpusat kepada guru ya, artinya guru sebagai sumber dari pengetahuan ya, atau berpusat kepada guru bahwa pengetahuan itu semuanya berasal dari guru. Nah, untuk pendekatan yang berpusat kepada guru ini sebetulnya sudah mulai ditinggalkan dan sekarang mengarah kepada pendekatan atau pusat pembelajaran itu ada pada peserta didik atau student center approaches. Nah, di mana di sini kita guru maupun pendidik itu tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik ya, tetapi kita berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik kita untuk mencari ilmu ya. Dengan berkembangnya atau semakin majunya teknologi, ini sangat memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu dari berbagai macam sumber pembelajaran, tidak hanya dari guru saja. Dengan demikian, guru di sini memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk dapat mencari sesuai dengan kebutuhannya sendiri.
dan bagaimana membuat siswa itu dapat belajar. Jadi pendekatan yang sekarang dipakai adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran pun ini sesuai dengan kondisi hari ini di mana teknologi informasi dan komunikasi sudah begitu melekat dalam kehidupan kita, artinya dalam pendidikan pun ini sudah banyak dipengaruhi oleh kemajuan TIK. Dengan demikian penggunaan atau pemanfaatan ICT, pemanfaatan TIK, saya pikir sudah tidak bisa dihindari lagi, ya, karena mungkin siswa-siswa kita, peserta didik kita memang peserta didik yang lahir di zaman digital era, ya, jadi mereka sudah sangat terbiasa dengan digital. Artinya di sini kita sebagai guru juga harus beradaptasi dengan peserta didik kita. Ya, kalau mereka terbiasa dengan era digital atau digital native, maka kita harus bisa masuk ke dunia mereka, yaitu dunia digital. Dengan demikian, penyampaian materi, pelaksanaan proses pembelajaran itu juga harus melibatkan teknologi atau media untuk menyampaikan materi kita supaya dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Yang berikutnya adalah komponen evaluasi. Untuk melaksanakan evaluasi, ya, di sini evaluasi dapat juga kita bagi lagi. Ada yang berbentuk tes, ada juga yang berbentuk non-tes. Tapi mungkin sebelum ke sana saya ingin menyampaikan evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Ya, ketika kita sebagai guru ingin melihat apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak, maka dilakukan sebuah evaluasi. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang sebelumnya ditetapkan oleh guru. Nah, evaluasi itu ada bentuk tes dan juga non-tes. Kita bahas untuk evaluasi yang berbentuk tes. Dalam bentuk tes juga di sini dibedakan dari jenis dan pelaksanaannya. Berdasarkan jenis ada tes individu dan ada tes kelompok, sedangkan menurut pelaksanaannya ada tes tertulis, tes lisan, dan tes praktikum, ya, atau perbuatan. Tes tertulis juga bisa kita bagi lagi menjadi essay dan objektif, ya. Kemudian objektif itu multiple choice, ya, pilihan ganda. Kemudian untuk yang evaluasi non-tes ini dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi ada wawancara, ada studi kasus, observasi, ada skala penilaian, ya. Wawancara pun ini dibagi lagi wawancara langsung, tidak langsung. Dan untuk observasi ada observasi partisipatif dan non partisipatif, ya. Jenis-jenis evaluasi ini tentunya disesuaikan dengan materi dan proses pembelajaran yang dilaksanakan, ya. Ketika memang proses pembelajaran yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu di kelas, gitu, atau di lapangan, itu akan mempengaruhi jenis evaluasi apa yang akan dilaksanakan. Ya, tadi sudah saya singgung di awal bagaimana keterkaitan antar komponen-komponen dalam kurikulum. Ya, jadi semua antara tujuan, antara isi atau materi, kemudian proses dan evaluasi ini harus ada relevansi, harus ada keterkaitan, dan harus saling menunjang satu sama lain. Ya, insya Allah kalau semua komponen itu sudah benar kita nyatakan, ya, insya Allah yang namanya tujuan pembelajaran saya pikir dapat tercapai dengan baik. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai komponen kurikulum, ya, untuk memperdalam kajian kita, ya. Silakan berdiskusi ataupun Anda ingin ada pertanyaan dan sebagainya, bisa kita
lakukan di channel atau saluran yang lain. Untuk saat ini saya cukupkan dan kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.